Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Norvan di KMP Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku membuat satu buah video komparasi mengenai dua brand yang selalu bersaing di dunia bulu tangkis dunia, yaitu Yonex dan juga Li-Ning. Jadi di sini aku sudah siapin dua batang raket yang bisa aku bilang ini raket serupa, namun kualitas yang aku rasakan ini jelas berbeda. Jadi di sini aku sudah siapin satu batang raket Li-Ning, yaitu Li-Ning Astro 100 dan juga Yonex Asrock 100 Jet. Jadi di sini aku akan membuat komparasi dari kedua raket ini, manakah yang lebih baik versi KMP Badminton. Jadi buat kalian penasaran, wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat teman-teman yang barusan hadir di channel KMP Badminton ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton ini biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman, kita langsung aja masuk ke komparasi time. Let's go!
Di depanku ini sudah ada dua batang raket yang akan ku review buat kalian semua, yaitu yang warna merah ini adalah Yonex Astrox 100 JZ Kurunai, dan yang warna kuning gold ini adalah Asphos 100 dari Li-Ning. Oke, aku bisa bilang kedua raket ini serupa dari penampilan, dari bentuk frame, ataupun dari softnya juga hampir bisa aku bilang serupa, tetapi yang aku rasakan untuk kedua raket ini performanya ini jelas berbeda. Jadi buat kalian yang masih bingung apakah mau beli 100 JZ Kurunai ataukah Asphos 100, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir, karena di video kali ini aku akan ngebahas secara jujur apa yang aku rasakan untuk kedua raket ini. Apakah Kurunai lebih cocok buat kalian ataukah Asphos 100 lebih cocok buat kalian? Oke, jadi sebelum kita masuk ke komparasi time, seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Di sini aku hanya mereview jujur menurut pengalaman pribadiku menggunakan raket-raket yang telah aku coba termasuk kedua raket ini. Jadi, buat kalian atau teman-teman yang nggak setuju dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Aku tekankan sekali lagi, beda tangan, beda feeling. Oke, kita akan bahas kedua raket ini secara jujur, biar kalian nggak bingung aja manakah yang lebih baik kalian pilih. Oke, kita mulai dari harga raket ini dahulu. Oke, untuk Li-Ning Asphos 100 ini yang versi terbaru ini dibanderol di angka Rp2.500.000, kalian sudah dapat raket dan juga senar. Dan untuk Yonex Astrox 100 JZ Kurunai ini dibanderol sedikit lebih mahal di angka Rp2.700.000 sampai Rp2.800.000. Kalian juga dapat senar dari Yonex. Jadi untuk yang Li-Ning dapat senar Li-Ning, yang Yonex dapat senar Yonex. Jadi buat kalian balik lagi ke budget kalian. Kalau kalian memang punya budget lebih tinggi, kalian bisa pertimbangkan Kurunai. Kalau kalian yang memang punya budget di bawah Rp2.500.000 saja, kalian bisa pertimbangkan Asphos 100 ini. Oke, kita akan bahas ke poin kedua, yaitu berat. Untuk berat kedua raket ini, aku request yang sama, jadi sama-sama for you. Setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, dengan catatan kedua raket ini, aku nggak buka grip grip bawaannya, jadi aku langsung bungkus dengan overgrip Yonex. Dan untuk yang Asphos 100 yang Li-Ning ini berat totalnya di angka 92 gram. Dan untuk Yonex Astrox 100 JZ Kurunai setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, berat raket ini juga sama di angka 92 gram. Jadi bisa kita komparasikan lebih detail lagi. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini sama-sama head heavy raket. Untuk yang Asphos 100 ini dari Li-Ning setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, balance point pada raket ini di angka 302 mm. Dan untuk Kurunai ini di angka 300 mm. Jadi selisihannya 2 mm untuk kedua raket ini. Tetapi yang aku bisa bilang, untuk Asphos 100 dari Li-Ning ini bisa aku bilang walaupun balance point-nya ini lebih tinggi, tetapi yang aku rasakan secara swing kedua raket ini berbeda. Jadi aku bisa bilang Asphos 100 ini sedikit lebih lincah dibanding Kurunai. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft kedua raket ini, kalau kalian bisa lihat atau kalian yang sudah pakai raket Astrox 100 JZ Kurunai, kalian pasti sudah tahu ini extra stiff. Jadi sangat-sangat kaku sekali. Dan untuk Li-Ning Asphos 100 ini aku bisa bilang ini juga kaku, tetapi kalian bisa lihat ini masih ada melurnya. Jadi dibanding Astrox 100 JZ Kurunai, untuk Asphos 100 ini softnya ini sedikit lebih lembut lagi. Jadi untuk kalian yang suka soft kaku, kalian bisa pertimbangkan untuk Astrox 100 JZ Kurunai. Kalau kalian yang mau soft yang cenderung lebih easy to use lagi atau lebih friendly lagi, kalian bisa pertimbangkan Asphos 100 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket Yonex ini dapat ditarik sampai 28 lbs saja, dan di sini aku tarik dengan tarikan 28 lbs dengan senar Nano G98. Dan ini ada hitting soundnya. Oke. Wow. Dan untuk Asphos 100 dari Li-Ning ini aku dengan tarikan 28 lbs dengan BG66 Ultimax. Dan ini adalah hitting soundnya. Oke. Untuk Asphos jelas lebih garing. Menurut aku dibanding Kurunai, kalian bisa bandingkan sendiri. Dan untuk Asphos 100, wow, untuk Asphos 100 ini sedikit lebih garing dibanding Kurunai. Dan di sini tension untuk Asphos ini dapat ditarik sampai 30 lbs. Jadi di sini Yonex hanya dapat ditarik sampai 28 lbs, tetapi untuk Yonex biasanya kalau bisa ditarik 28 lbs, kita bisa tarik 30, 31 itu masih normal. Untuk Li-Ning ini tertera maksimal tensionnya di angka 30 lbs untuk varian for you. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada kedua raket ini jelas berbeda. Kalian bisa lihat untuk Yonex ini berjumlah 76, dan untuk Li-Ning Asphos 100 ini berjumlah 72 mata itik. Jadi sama-sama tetap setia. Kalau Yonex selalu 76 mata itik, dan untuk Li-Ning selalu 72
mata itu. Aku nggak tahu kenapa mereka selalu berbeda. Mungkin aja dikarenakan mereka emang big brand yang selalu bersaing dari dulu sampai sekarang di dunia bulu tangkis dunia. Oke, kita kan, oh maaf, aku lupa kasih kalian lihat. Ini bentuk frame-nya, aku bisa bilang, kalau aku gabungin ini sama-sama compact, sama-sama lonjong. Tetapi yang sedikit berbeda adalah untuk Axforce 100 dari Li-Ning, ini di bagian atasnya agak sedikit lebih lebar aja, beberapa mili lebih lebar aja dibanding ASRock 100 JJ Kurunai yang cenderung lebih lonjong. Jadi buat kalian yang bertanya mana sih yang lebih kecil untuk bentuk frame-nya, aku bisa bilang untuk bentuk frame, aku bisa bilang Kurunai sedikit lebih kecil ya dibanding Axforce 100 dari Li-Ning. Tetapi apa yang kurasakan kedua raket ini sama aja untuk bentuk frame. Dan untuk bentuk shaft-nya kalian bisa lihat. Untuk Kurunai ini di angka 6,2 mm diameternya. Untuk Axforce 100 ini di angka 6 mm. Jadi Axforce ini cenderung lebih slim lagi jadi atau lebih ramping lagi untuk diameter shaft raket ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu cat. Untuk cat aku bisa bilang kalian kalau udah tahu Yonex dan juga Li-Ning aku bisa bilang sedikit lebih berinovasi untuk desain catnya. Jadi untuk aku pribadi aku bisa bilang Li-Ning Axforce 100 yang warna kuning gold ini sedikit lebih mewah dibanding Kurunai. Aku bisa bilang Yonex itu nggak tahu kenapa selalu bikin raket itu terlihat simple dan juga biasa-biasa aja. Jadi untuk varian-varian barunya mereka juga nggak bikin warna atau desain yang terlalu heboh dibanding brand-brand lainnya. Jadi untuk aku pribadi kalau untuk pembahasan desain cat aku bisa bilang untuk Axforce 100 lah yang lebih mewah dibanding Kurunai. Tetapi untuk kualitas cat, jadi untuk kualitas cat kita balik lagi ke Yonex. Jadi untuk kualitas cat aku bisa bilang untuk Yonex selalu lebih bagus dibanding Li-Ning. Oke, jadi di sini aku udah pakai Axforce 100 ini udah 2 minggu. Jadi secara terus-menerus tanpa menggunakan raket yang lain, aku udah pakai raket ini dan di sini di bagian pinggirannya ini udah terkelupas. Jadi mungkin aja karena aku miss it aja. Jadi ini adalah kekurangan yang aku rasakan untuk desain kualitas cat yang aku rasakan untuk Li-Ning. Jadi untuk kualitas cat Yonex masih selalu di depan dibanding Li-Ning. Tetapi untuk desain cat aku bisa bilang Li-Ning lebih berinovatif. Oke, kita akan masuk ke komparasi time. Jadi di sini aku akan komparasi dari kedua raket ini dari speed, power, dan control. Kita akan bahas untuk kedua raket ini secara bersama-sama dan secara jujur versi KMP Badminton. Oke, kita akan bahas ke poin pertama yaitu speed. Untuk speed seperti kalian yang suka bermain drive atau kalian suka nge-defense, aku bisa bilang Axforce 100 dari Li-Ning lah yang lebih baik. Sedikit lebih baik. Jadi kedua raket ini bisa aku bilang kalau di head to head kan ini sama aja. Jadi kalian mau pilih Axforce 100 terserah. Kalau kalian mau pilih ASRock 100 JJ Kurunai juga terserah kalian. Jadi di sini aku bisa bilang kedua raket ini kalau kalian head to head kan ini beneran sama. Tetapi kita akan bahas apa yang membuat raket ini berbeda. Oke, jadi speed aku bisa bilang untuk speed aku lebih suka Axforce 100 dari Li-Ning ini. Walaupun balance point raket ini yang cenderung lebih head heavy, tetapi ketika aku ayunkan atau ketika kita bermain drive cepat, ini raket lebih responsif, lebih enak diayun dibanding Kurunai yang walaupun balance point-nya ini sedikit lebih rendah dibanding Axforce 100, tetapi apa yang kurasakan ini sedikit lebih head heavy. Oke, kita bahas ke defense. Untuk defense, kedua raket ini sama-sama enak. Tetapi yang untuk aku yang pribadi, kalau aku suka defense, aku suka menggunakan Axforce 100 ini. Tetapi ada satu hal yang membuat aku kurang suka untuk menggunakan Axforce 100 ini di defense dikarenakan kalau kalian yang suka defense clear atau kalian yang suka angkat bola, kalian butuh tenaga untuk menggunakan Axforce 100 ini dibanding Kurunai. Aku nggak tahu kenapa walaupun raket ini cenderung lebih kaku dibanding Axforce 100, apa yang aku rasakan ketika aku melakukan pukulan defense clear, raket Kurunai ini jauh lebih berpower. Jadi untuk aku pribadi, untuk defense clear, aku lebih suka menggunakan Kurunai. Tetapi untuk aku yang permainan defense biasa-biasa aja, atau kalian suka defense kecilin bola, aku lebih suka Axforce 100 dari Li-Ning. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu control. Untuk control, seperti drop shot, netting, dan placing, atau pukulan-pukulan akurasi, aku bisa bilang kedua raket ini sama-sama enak, sama-sama
nyaman, dan juga sama-sama akurat. Jadi untuk aku pribadi, aku bisa bilang Kurunai ini enak, untuk Exos 100 ini sama-sama enak. Jadi balik lagi ke kalian, kalau kalian yang suka dengan desain yang cenderung simple, kalian bisa pertimbangkan Kurunai. Kalau kalian yang suka desain yang cenderung lebih mewah, kalian bisa pertimbangkan Exos 100 ini. Jadi untuk kontrol, aku bisa bilang kedua raket ini seimbang. Jadi buat aku pribadi, ini dua raket yang best, the best. Oke, kita akan bahas ke poin power, seperti smash dan lob. Oke, kita akan bahas raket ini secara jujur. Oke, apa yang aku rasakan untuk bermain power? Aku jujur aja, aku lebih suka ASRock 100 JZ Kurunai. Nggak tahu kenapa raket ini, walaupun dia lebih kaku dan juga balance point-nya sedikit lebih rendah dibanding ASRock 100, apa yang aku rasakan untuk generate power atau output power yang aku rasakan ketika aku melakukan pukulan lob, ASRock 100 JZ Kurunai lah yang lebih bagus. Aku nggak tahu kenapa. Harusnya ini, aku jujur aja, ini ekspektasiku ketika raket ini rilis, aku langsung beli raket ini dan akan langsung ku review buat kalian. Jadi aku berharap raket ini beneran berpower dan juga lebih bagus dibanding ASRock 100 JZ yang notabene ini raket sudah lama sekali dibuat oleh Yonex, dan Li-Ning membuat raket yang hampir mirip dengan Yonex 100 JZ Kurunai, harusnya lebih bagus lagi di generate powernya. Tetapi yang aku rasakan untuk generate power 100 JZ Kurunai lah yang lebih baik. Jadi untuk aku pribadi, ketika aku melakukan pukulan lob, aku lebih suka menggunakan Kurunai ini. Jadi untuk aku pribadi, untuk power atau untuk power smash, aku bisa bilang Kurunai lah yang lebih enak. Jadi bukan berarti ASRock 100 ini nggak enak ya teman-teman. Jadi kalian harus catat, ini bukan berarti raket ini gak enak. Tetapi untuk aku pribadi yang suka smash atau kalian yang suka gebuk-gebuk, aku bilang ASRock 100 dari Li-Ning ini cenderung lebih membutuhkan tenaga yang lebih dibanding Kurunai. Jadi buat kalian yang memang notabene punya power besar, atau kalian yang udah memang beneran pede dengan power kalian, kalian bisa pertimbangkan ASRock 100 dari Li-Ning. Tetapi kalau kalian yang suka smash atau kalian yang mau punya smash lebih tajam lagi, aku bilang ASRock 100 JZ Kurunai lah yang lebih enak. Oke, jadi buat power, aku bilang Kurunai lebih nyaman. Jadi buat aku pribadi, dari kedua raket ini, manakah yang lebih cocok dengan gaya permainan tukang smash? Aku bisa bilang masih tetap yang terbaik adalah ASRock 100 JZ Kurunai. Jadi mohon maaf kalau kalian yang lebih suka Li-Ning, kalian bisa ini balik lagi ke preference kalian masing-masing. Jadi kita beda tangan, beda feeling. Mungkin aja kalian rasa ASRock 100 lebih gampang atau lebih enak dibanding Kurunai. Tetapi yang aku rasakan sebagai tukang smash, atau kalian, aku yang suka permainan gebuk dan lebih mencari poin dengan poin-poin gebuk, aku bisa bilang ASRock 100 JZ lah yang masih terbaik untuk saat ini. Jadi belum ada yang bisa mengalahkan ASRock 100 JZ untuk sampai sekarang, sampai aku nge-review raket ini di channel KMP Badminton. Oke, mungkin sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar kedua raket ini, jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!